Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kayla Fatia Deriana, NIM 12026125008. Saya dari Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Bakti Tunas Husada. Pada video ini, saya akan membahas salah satu buku yang berjudul Innovation and Entrepreneurship tentang bab Leadership and Team atau kepemimpinan dan kerja tim. Banyak orang yang mengira bahwa inovasi hanya bergantung pada ide yang cemerlang. Padahal, menurut Johan Bisson dan Joe Tid, ide yang bagus tidak akan berarti apa-apa tanpa kepemimpinan yang tepat dan tim yang solid. Inovasi adalah proses sosial yang melibatkan manusia, kerjasama, dan lingkungan kerjanya. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi singkat tentang peran kepemimpinan, karakter individu entrepreneurial, pentingnya tim, serta bagaimana lingkungan organisasi memengaruhi keberhasilan inovasi. Pertama, kita akan membahas peran leadership atau kepemimpinan dalam inovasi. Dalam konteks inovasi dan kewirausahaan, kepemimpinan memiliki peran yang sangat berbeda dibandingkan manajemen tradisional. Seorang pemimpin inovatif tidak hanya mengatur pekerjaannya tetapi juga menciptakan arah dan inspirasinya. Pemimpin inovatif bertugas untuk menyusun visi yang jelas, mendorong perubahan, memberi ruang bagi eksperimen, dan juga mengelola ketidakpastiannya. Inovasi selalu melibatkan risiko dan kegagalan. Oleh karena itu, pemimpin inovatif harus mengambil risiko yang terukur dan tidak menghukum kegagalan, selama kegagalan tersebut bisa menjadi sumber pembelajaran kita. Beberapa karakter utama pemimpin inovatif antara lain: pertama, visioner, mampu melihat peluang di masa depan, berani mencoba hal baru. Kedua, fleksibel dan terbuka terhadap ide dari tim. Dan yang ketiga, mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Buku ini juga menegaskan bahwa pemimpin inovatif tidak harus selalu berada di puncak organisasi. Seorang entrepreneur, intrapreneur, atau bahkan ketua tim kecil pun bisa menjadi agen perubahan dalam inovasi. Kedua, karakteristik individu entrepreneur. John Bisson dan Joe Tid menjelaskan bahwa tidak ada satu tipe kepribadian yang sempurna untuk menjadi inovator atau entrepreneur. Namun, ada beberapa faktor yang sering muncul. Karakter tersebut meliputi motivasi dan semangat kerja tinggi, kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, kreativitas dan ingin rasa tahu, ketahanan mental saat menghadapi kegagalan, dan kemampuan belajar dari pengalaman. Namun, penting untuk dicatat bahwa inovasi bukan hasil kerja satu orang saja. Meskipun individu memiliki peran penting, inovasi yang berkelanjutan hampir selalu melibatkan kerja tim. Dengan kata lain, entrepreneur yang sukses adalah mereka yang mampu bekerja dan tumbuh bersama tim, bukan bekerja sendirian. Ketiga, entrepreneurial team. Sebagian inovasi besar yang berhasil lahir dari kerja tim yang efektif bukan dari hasil kerja individu itu sendirian. Mengapa tim sangat penting dalam inovatif? Karena inovasi membutuhkan keahlian teknis, pemahaman pasar, kemampuan manajerial, kemampuan pengelolaan keuangan, kreativitas, dan strategi. Semua kemampuan ini hampir tidak mungkin dimiliki oleh satu orang saja. Tim inovatif yang efektif biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Anggota tim dengan latar belakang dan keahlian yang beragam, tujuan dan visi yang sama, tingkat kepercayaan yang tinggi, komunikasi yang terbuka, serta kemampuan mengelola konflik secara positif. Konflik dalam tim inovasi sebenarnya tidak selalu buruk. Perbedaan pendapat justru dapat memperkaya ide selama konflik tersebut dikelola dengan cara yang sehat dan konstruktif. Tim yang baik selalu yang sepakat, tetapi tim yang mampu berdebat secara profesional demi menghasilkan solusi yang terbaik. Keempat, peran pemimpin dalam inovasi.
Dalam tim inovasi, peran pemimpin bukan hanya sebagai penguasa, melainkan sebagai fasilitatornya. Pemimpin tim inovasi berperan untuk menjaga fokus dan arah tim, menghubungkan ide-ide yang muncul, melindungi tim dari tekanan organisasi yang berlebihan, dan menyeimbangkan kebebasan berkreasi dengan disiplin kerjanya. Pemimpin yang terlalu mengontrol akan memastikan kreativitas, sedangkan pemimpin yang terlalu bebas bisa membuat tim kehilangan arahnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kontrol dan kebebasan menjadi kunci utamanya. Kelima, konteks dan iklim organisasi. Iklim didefinisikan sebagai pola perilaku, sikap, dan perasaan yang berulang yang menjadi ciri kehidupan dalam organisasi. Banyak dimensi iklim telah terbukti memengaruhi inovasi dan kewirausahaan. Tetapi di sini saya akan membahas secara singkat 6 faktor yang paling penting. Ke-1, kepercayaan dan keterbukaan. Kepercayaan dan keterbukaan menciptakan rasa aman dalam kerja, sehingga orang berani berpendapat dan berinisiatif. Jika terlalu rendah, muncul rasa takut dan penimbunan sumber daya. Jika terlalu tinggi, dapat menurunkan produktivitas dan membentuk kelompok tertutup. Karena itu, diperlukan keseimbangan agar kerja tetap efektif dan kolaboratif. Kedua, tantangan dan keterlibatan. Tantangan keterlibatan menggambarkan sejauh mana individu terlibat dan termotivasi dalam pekerjaannya, serta arah jangka panjang organisasi. Keterlibatan yang tepat mendorong semangat kerja dan komitmen yang sangat tinggi. Namun, tingkat yang berlebihan dapat memicu kelelahan, sementara tingkat yang terlalu rendah menimbulkan sikap acuh dan kurangnya motivasi karyawan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan karyawan dalam memahami dan menerjemahkan visi serta tujuan organisasinya. Ketiga, dukungan dan ruang untuk inovasi. Waktu untuk beride adalah kesempatan yang dimiliki karyawan untuk mengembangkan dan menguji idenya yang baru. Waktu yang cukup mendorong inovasi, sedangkan waktu yang terlalu sedikit membuat fokus hanya pada tugasnya saja. Namun, waktu yang berlebihan dapat menimbulkan kebosanan dan memperlambat pengambilan keputusan bagi karyawannya. Keempat, konflik dan debat. Dalam organisasi merupakan ketegangan yang bisa berkaitan dengan tugas, proses, atau hubungan. Konflik tugas dan proses dapat bersifat konstruktif karena mendorong beragam sudut pandang dan mencegah grup tim. Namun, manfaat ini hanya muncul dalam iklim yang terbuka dan kolaboratif saja. Jika tidak, konflik dapat berkembang menjadi konflik emosional yang merugikan kinerja karyawannya. Kelima, pengambilan risiko. Toleransi terhadap ketidakpastian mencerminkan keberanian organisasi dalam mengambil risiko. Iklim pengambilan risiko yang tinggi mendorong inisiatif dan kemunculan ide baru meski hasil yang belum pasti. Namun, sebaliknya, penghindaran risiko menimbulkan sikap hati-hati yang berlebihan, minimnya inovasi, serta proses kerja yang lambat dan membosankan. Dan yang terakhir, yang keenam, kebebasan. Kebebasan mencerminkan tingkat kemandirian individu dalam menjalankan pekerjaannya dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Otonomi yang memadai memungkinkan karyawan bertindak proaktif, berbagi informasi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Namun, sebaliknya, keterbatasan kebebasan membuat karyawan kurang berinisiatif dan terlalu bergantung pada aturan atau izin perusahaan. Kesimpulan dari bab leadership and team ini menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau ide yang cemerlang saja, tetapi keberhasilan inovasi bergantung pada kepemimpinan yang visioner dan inspiratif, individu yang memiliki semangat entrepreneurial, tim yang beragam dan kolaboratif, dan juga iklim organisasi yang mendukung kreativitas dan pembelajarannya. Inovasi adalah hasil kerja bersama manusia, bukan sekadar hasil dari
kecanggihan teknologinya. Dengan kepemimpinan yang tepat, tim yang solid, dan lingkungan yang kondusif, inovasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi organisasi maupun masyarakatnya. Demikian pemaparan singkat tentang buku yang berjudul Innovation and Entrepreneurship, bagian bab Leadership and Team atau yang artinya kepemimpinan dan tim. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.